Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Telah kita ketahui bersama ya Ibu Bapak, Ramadan adalah bulan mulia di mana setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan sesuai kehendak Allah. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah pada ayat berikut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini banyak diteladankan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Rasulullah itu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berembus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam beberapa riwayat yang lain juga, bulan Ramadan itu menjadi waktu yang istimewa bagi Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama uh, untuk lebih fokus memperbanyak membaca Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan sendiri, Rasulullah akan lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Kemudian langsung saja, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya atau akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya. Eh, Ngan ambi umamatal bahiliyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran. Iqra' membaca Quran Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'i yaumal qiyamati li sahibihi. Sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembacanya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pahala berlipat ganda. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan kepada 10. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang diungkapkan dalam hadis tersebut diperuntukkan bagi orang yang membacanya itu di luar sholat. Jadi dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci itu seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah ada 10 kebaikan ya. Kemudian apabila seseorang itu membaca Al-Quran saat sholat dan dilakukan dalam keadaan suci serta berdiri saat melaksanakan sholat, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian apabila dibaca saat duduk, saat sedang sholat, maka kebaikannya adalah 50 kebaikan. Adapun apabila dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Masya Allah. Yang ketiga adalah tak sempat berzikir. Nah, apa yang dimaksud tak sempat berzikir itu? Dalam firman Allah, hadis riwayat Baihaqi, Allah berfirman bahwa siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga ia tak sempat zikir yang lainnya kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi apabila kita tidak sempat berzikir dan dan kita bisa membaca Al-Quran, maka Allah akan tetap apa ya, mengabulkan doa-doa kita. Apalagi bagi seseorang yang bisa khatam Al-Quran, dalam hadis riwayat Ad-Dailami disebutkan bahwa ketika seseorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya akan ada 60.000 malaikat yang akan memohonkan ampun untuk kita. Kemudian yang keempat ada Al-Quran sebagai obat penyakit fisik dan hati. Al-Quran diturunkan sebagai obat segala macam penyakit kejiwaan. Sehingga tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan juga dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penyakit bagi manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Yang selanjutnya adalah rumah menjadi bercahaya. Jadi apabila rumah itu rutin digunakan untuk membaca Al-Quran, maka rumah tersebut akan terasa lebih tenang dan damai. Dalam riwayat At-Tirmizi juga disebutkan bahwa sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang di dalam rumahnya itu dibacakan surat Al-Baqarah. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Dalam membaca Al-Quran kita perlu memperhatikan adab ya Ibu Bapak. Untuk yang pertama yaitu niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian bacalah Al-Quran dalam keadaan suci. Kemudian apabila kita menemui ayat sajdah, maka kita disunatkan untuk bersujud dan membaca ayat sajdah. Ayat sajdah itu ada beberapa, nanti bisa di googling. Ayat sajdah itu di dalam Al-Quran yang ikonnya itu seperti masjid. Jadi disunatkan untuk membaca ayat sajdah ketika saat membaca Al-Quran menemui ayat sajdah.
Kemudian tidak mengeraskan secara berlebihan. Jadi Rasulullah pun mencontohkan apabila kita sedang membaca Al-Quran, itu tidak dikeraskan secara berlebihan. Janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suara atau selainnya dalam membaca Al-Quran. Eh, Mengingat betapa besar pahalanya, maka hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, baik di waktu siang ataupun malam hari, karena dengan memperbanyak membaca Al-Quran di Ramadan ini, apa ya, lebih istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Kemudian apa ya, karena di Ramadan ini kita bisa memfokuskan ibadah kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, meskipun uh, ada apa ya, lebih baik gimana ya, ibadah kita di bulan Ramadan itu harusnya sama baiknya dengan hari-hari biasa saat kita tidak Ramadan. Sepertinya cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.